Halo, assalamualaikum teman-teman. Silahkan teman-teman sekarang download plugin jam sholat di bagian sini ya. Silahkan di-download. Kemudian cara pakainya, cara installnya dulu ya. Cara installnya adalah di WP adminnya teman-teman itu, tinggal add new aja. Kemudian klik upload plugin dan choose file, masukin, kemudian install now seperti itu ya. Dan jangan lupa diaktifkan. Kita akan lebih fokus ke settingannya dan cara penggunaannya. Jadi masuk ke menu tools, kemudian jam sholat, sini ada ikonnya ya. Kemudian pilih kota defaultnya. Pertama pilih dulu, kemudian untuk usia cookie, di sini saya set 1 bulan. Silahkan teman-teman kalau mau 3 bulan mungkin jadi 90 hari dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk modul, teman-teman bisa munculkan data lain selain jadwal sholat fardu. Misalnya di bagian sini ya, di sini hanya sholat fardu aja, kemudian dinyalain, kemudian di save, begitu di reload dia akan muncul jadwal terbit dan jadwal duha gitu ya. Untuk yang cookie tadi itu tujuannya adalah seperti ini. Ini kan kota defaultnya Yogyakarta, tapi saat ini teman-teman lihat ini kota Banjarmasin. Itu karena data yang tersimpan dalam cookie di browser saya adalah kota Banjarmasin. Kita coba pilih Aceh misalnya. Nah ini data jadwal Aceh, dan begitu di reload dia akan tetap di Aceh Barat begitu ya. Begitu juga misalkan sekali lagi kita coba di bagian Surabaya misalnya. Nah, kita udah dapat data Surabaya, Jawa Timur sini ya. Begitu di reload, dia akan tetap di kota Surabaya. Itu tujuan cookie-nya. Kemudian untuk pengaturan tampilan silahkan teman-teman atur sendiri, mungkin mengganti background, kemudian mengganti warna gitu ya, warna temanya. Dan di sini ada ada hijriah, settingan hijriah, itu mau ditampilkan tanggal hijriah atau tidak. Yang ini. Oke. Kemudian di sini ada penyesuaian adjustment, mungkin kan karena hijrah itu ada penyesuaian ya, apakah menambah 1 hari atau mengurangi 1 hari begitu dari hasil perhitungan nasabnya. Oke, untuk penggunaannya di sini kita buat halaman baru, contoh dasarnya dan misalkan di sini kita kasih contoh gitu ya. Teman-teman cukup copy aja shortcutnya, kemudian di paste di manapun sebenarnya ya. Nah, di sini kita di paste, kemudian publish, dan kita lihat inilah hasilnya. Nah, tampilnya secara default adalah vertikal seperti ini. Jika mau horizontal di sini bisa lihat ini ya, edit page, kita ganti shortcutnya, kemudian update, dan kita lihat lagi. Nah, dia menjadi horizontal seperti ini. Kemudian di sini juga ada kalender di sini ya, tapi kita lihat dulu di post misalnya gitu ya. Kalau teman-teman punyanya blog, jadi bisa taruh widget di sini. Caranya adalah di bagian customize. Kalau pakai Gutenberg itu biasanya dari customize ya. Kemudian di sini ada widget. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan widget. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, teman-teman bisa tambahkan widget di sini, widget baru. Di sini ada legasi widget, select widget jadwal sholat gitu ya. Nah, di sini ada tanggalannya, mungkin mau dikasih jam sholat kota Anda misalnya atau apapun gitu ya. Atau mau dikosongin aja itu juga bisa. Kemudian di sini ada pengaturannya mau landscape atau portrait. Tapi ya defaultnya di portrait ya, karena dia landscape nggak cukup gitu. Jadi kita biarkan di portrait. Oke, tinggal dipublish aja, dia udah muncul di sini. Dan seharusnya kalau teman-teman pakai tampil begini ya kalau di artikel. Kalau teman-teman pakai Classic Editor itu mungkin muncul ini ya, di appearance itu ada widget. Nah, kalau ini kan Gutenberg ya, nanti teman-teman bisa tambahkan lagi widgetnya kayak gitu untuk
di sidebar atau mungkin di footer, header kayak gitu ya. Kemudian satu lagi adalah kalender. Yang ini ya, kalender itu kita buat page baru misalnya. Kalender. Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita paste. Publish. Nah, kita lihat sekarang. Dia untuk kota Surabaya, dia masih ngikutin cookie yang tadi. Dia akan dapat data. Di sini teman-teman kita bisa lihat teman-teman ya. Mulai 23 Maret, karena saya tahunya Ramadan itu mulai dari Maret ya. Misalnya kalender Ramadan 14 Hijriah gitu ya. Mulai dari 23 Maret 2023 hingga 21 April 2023. Kemudian ini fiturnya ada refresh, ada search gitu ya. Ini kalau mau mengaktifkan ini tinggal biarkan aja. Ini kalau kita update. Nah, jadi dia muncul ada hijriahnya. Ini ikut setting yang ada di sini. Nih ya. Kemudian untuk jadwal subuh, terbit, duha, zuhur, asar, maghrib, dan setiap kali kita hover satu row untuk memudahkan mereka, para visitor, ya, ketika ini diklik dia akan bertahan gitu ya. Jadi dia bisa ngelihat tanggal sekian. Terus misalnya dia mencari tanggal 31 Maret gitu ya. Nah, dia akan muncul hanya tanggal ini aja. Kalau nggak mau munculin search dan refresh, itu cukup hapus aja ini. Nah, ini kita update dan kita lihat lagi. Oke, dia udah hilang. Kemudian kita mungkin Yogyakarta. Nah, dia akan mengganti seluruh datanya berdasarkan data kota Yogyakarta, begitu. Jadi visitor teman-teman akan tetap dapat data yang lebih akurat di kotanya masing-masing. Begitu. Mungkin cukup. Ini tanggal hijriah, ini mungkin kita nggak aktifin. Itu juga akan berdampak di kalendernya. Nah, jadi kolom hijriah, terbit dan duha itu tidak muncul di dalam kalendernya. Jadi ini pengaturannya global ya. Sedangkan untuk yang non formatted, di sini saya memisahkan, teman-teman dapat memisahkan semua elemen misalnya time now, terus tanggal hijriah, tanggal masehi, pencarian, terus data subuh, data terbit, data ini per masing-masing itu bisa menggunakan shortcut yang ada di sini. Jadi ini udah parsial ya, udah part-partnya udah ada gitu. Nah, jadi silahkan aja teman-teman gunakan misalnya menggunakan Elementor atau menggunakan page builder lainnya gitu ya. Itu bisa menggunakan shortcut yang ada ini. Kalau mau dipisah-pisahkan gitu ya. Mungkin begitu, semoga bermanfaat dan menjadi wasilah kita untuk berikhtiar saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.